Halo Sprotters, balik lagi bareng kata cerita di sini. What are you doing? Is everything alright? Oke, cukup kursus bahasa Inggrisnya. Kali ini Mbak Legend bakal ngebawain alur cerita film Black Panther rilisan tahun 2022. Karena film ini terhitung baru aja rilis, Mbak Legend mau ngingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Tapi kalau kalian sudah penasaran, tegang, dan gak tahan, ya wes. Tidak lupa Mimin sampaikan, film ini merupakan sebuah tribut untuk mengenang kepergian Chadwick Boseman, pemeran sekaligus ikon bagi karakter Black Panther yang selama ini kita kenal. Akibat kematian sang aktor, Marvel Studio harus merombak film ini secara keseluruhan. Tapi sebelum kita lanjut ke ritualnya, silahkan like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar Mbah Legend semakin bergairah. Terima kasih. Dalam sebuah laboratorium yang dilanda kepanikan, Shuri terlihat tengah berusaha memperbaiki kerusakan organ pada tingkatan sel. Ia mencoba menciptakan herbal sintetis untuk menyelamatkan Raja T'Challa yang tengah sekarat. AI buatannya memperingatkan jika detak jantung Raja T'Challa saat ini menurun drastis. Tak lama berselang, Ratu Ramonda datang. Ia menyampaikan jika saudaranya King T'Challa telah meninggalkan mereka bersama para leluhur. Seluruh kerajaan dan rakyat Wakanda berduka atas kematian raja sekaligus pelindung yang mereka cintai. Mereka pun mengantarkan sang Black Panther ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu tahun kemudian, Ratu Ramonda menghadiri sidang pertemuan PBB. Dalam pertemuan itu, Wakanda mendapat tekanan dari dunia internasional agar mereka membagikan vibranium seperti kesepakatan yang telah disetujui oleh Raja T'Challa sebelum ia wafat. Ratu Ramonda menjelaskan jika Wakanda telah mengubah kebijakan internasionalnya. Ia takut jika nantinya vibranium disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massal. Wakanda tidak akan membagikan vibraniumnya. Perubahan itu juga berdasarkan pertimbangan bahwa Wakanda kini telah kehilangan Black Panther sebagai pelindung negeri. Meskipun begitu, ia tidak ingin dunia luar berasumsi bahwa Wakanda kini telah melemah. Mereka justru melipat gandakan pertahanan untuk menjaga wilayahnya. Sebagai contoh, Okoye dan Paradora Milaje berhasil membekuk para tentara yang dikirim oleh Prancis untuk mencuri vibranium di tambang mereka. Dengan bukti penangkapan para tentara itu, sang ratu menegaskan pada seluruh perwakilan negara yang hadir agar tidak melakukan tindakan provokatif, terlebih sampai berani mengeksploitasi vibranium Wakanda secara ilegal. Di tengah Samudra Atlantik, para agen CIA secara senyap melakukan ekspedisi perburuan vibranium di luar wilayah Wakanda. Berkat arahan dari sebuah alat pendeteksi canggih, mereka berhasil menemukan vibranium dalam ekspedisi itu. Beberapa penyelam kemudian diperintahkan untuk turun memeriksa temuan mereka yang sangat berharga. Namun satu persatu penyelam tiba-tiba menghilang secara misterius. Tak lama kemudian, dari bawah laut tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara itu menghipnotis semua awak kapal untuk menceburkan diri ke dalam laut. Kemudian, orang-orang misterius dengan tubuh berwarna biru melompat ke atas kapal dan membunuh semua orang yang ada di sana. Ketua Regu mencoba kabur dengan menggunakan helikopter. Namun tiba-tiba saja helikopter mereka ditarik mundur. Kemudian sosok misterius membanting helikopter itu ke lautan. Ratusan orang mati dalam insiden itu. Akibat kejadian itu, dunia internasional menuduh Wakanda sebagai dalang di balik pembantaian tersebut. Pada malam harinya, Ratu Ramonda mengajak Shuri untuk membakar sebuah jubah putih. Tindakan itu dianggap sebagai simbol jika mereka telah merelakan kepergian mendiang Raja T'Challa. Namun Shuri menolak. Shuri berkata jika ia membakar pakaian saudaranya, maka ia akan membakar seluruh dunia beserta seisinya. Karena sejatinya ia belum merelakan kepergian kakaknya. Dari tenangnya air sungai, sesuatu tiba-tiba muncul. Ia adalah Namor, sang raja dari kaum bertubuh biru yang sebelumnya membantai seisi kapal penuh agen CIA.
Tentu saja, Ratu Ramonda dan Suri kalap melihat kemunculan Namor yang tiba-tiba. Karena Namor bisa dengan mudah melewati keamanan super ketat yang ada di perbatasan wilayah mereka. Namor datang untuk mengancam seluruh Wakanda. Ia menyalahkan keputusan Raja T'Challa yang telah mengekspos vibranium kepada dunia luar. Akibat hal itu, keberadaan negerinya terancam. Ada banyak pihak yang memburu vibranium bahkan sampai ke dasar samudera. Faktanya vibranium tidak hanya ada di Wakanda, tapi juga ada di Talokan, negeri tempat Namor berkuasa. Atas alasan itu, ia menegaskan agar Ratu Ramonda ikut bertanggung jawab dengan menangkap seorang ilmuwan Amerika yang berhasil menciptakan alat pendeteksi vibranium. Jika Ratu Ramonda menolak, maka ia tak akan segan-segan membawa seluruh pasukannya untuk menyerang Wakanda. Namor memberikan mereka sebuah kerang. Ia berkata jika mereka menemukan ilmuwan itu, mereka hanya tinggal menaruh kerang itu di laut dan ia akan segera datang. Namor berpesan, jika keberadaannya sampai diketahui oleh dunia luar, maka ia akan membunuh Ratu Ramonda beserta seluruh keluarganya yang tersisa. Keesokan harinya, sang ratu langsung mengadakan rapat dengan Dewan Tetua untuk membahas ancaman Namor. Setelah mendengar kejadian itu, para tetua merasa takut karena mereka belum pernah menghadapi musuh yang memiliki vibranium sebelumnya. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa penemu mesin pendeteksi vibranium itu ke Wakanda. Beberapa hari kemudian, Shuri dan Okoye menemui agen Ross untuk mencari tahu identitas ilmuwan yang dimaksud oleh Namor. Mereka mendapatkan informasi bahwa ilmuwan yang telah menciptakan alat pendeteksi vibranium itu ternyata hanyalah seorang mahasiswi MIT bernama Riri Williams. Agen Ross pun bertanya terkait insiden penyerangan di Samudra Atlantik. Namun Shuri berkata jika mereka tak bisa menyebutkan siapa pelakunya. Shuri kemudian mengajak Riri untuk ikut dengan mereka ke Wakanda. Awalnya gadis itu menolak, namun Okoye berkata jika kini tidak ada yang mampu melindungi Riri selain mereka. Ada pihak yang menginginkan kematiannya. Sebelum pergi, Riri mengajak Shuri dan Okoye ke sebuah gudang untuk mengemasi barang-barangnya. Di sanalah Riri menyimpan semua hasil penelitiannya. Shuri sangat takjub dengan apa yang mampu Riri ciptakan. Namun sesaat kemudian, FBI tiba-tiba datang mengepung mereka. Untuk mengelabui para FBI, Shuri keluar menggunakan motor. Okoye menggunakan sebuah mobil dan Riri menggunakan sebuah kostum Ironheart yang ia ciptakan. Mereka akan keluar dari kota melewati jembatan. Riri menembakkan rudal untuk membuyarkan blokade. Tiba-tiba saja sesuatu menyerang mereka. Shuri dan Riri tak sadarkan diri. Sesuatu menarik Riri dengan sebuah tali besi. Dengan sigap, Okoye memutuskan tali itu. Sekelompok orang bertubuh biru melakukan aksi akrobatik dari arah perairan. Mereka adalah pasukan Namor, Jenderal Attuma, Namira, dan anak buahnya. Namira langsung melenyapkan para anggota FBI. Ia tak ingin ada saksi hidup yang mengetahui keberadaan mereka. Okoye menghadapi 3 orang. Dengan mudah ia bisa menghabisi mereka. Okoye mencegah Jenderal Attuma yang berniat membunuh Riri. Secara ajaib, ketiga orang tadi hidup kembali. Jenderal Attuma tak ingin membuang waktu. Ia menyerang Okoye dan melemparkan bom air padanya. Okoye terpental ke perairan. Shuri telah sadar. Attuma kemudian membawa mereka berdua untuk ikut bersamanya. Kembali ke Wakanda, di hadapan para Dewan Tetua, Okoye melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menuntut agar segera ditugaskan untuk menyelamatkan Shuri. Namun sang ratu berkata lain. Ia telah kehilangan suaminya, putranya, dan kini Shuri putrinya. Ia tak dapat menerima alasan Okoye. My entire family is gone. You lost her. Okoye kemudian dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Jenderal Dora Milaje. Setelah itu Ratu Ramonda pergi menemui Nakia, kekasih Raja T'Challa yang kini tinggal di Haiti. Ia menjelaskan bahwa Shuri telah diculik. Nakia juga dikenal sebagai ahli spionase kerajaan Wakanda. Sang ratu menugaskan Nakia untuk menemukan Shuri. Nakia kemudian menuju sebuah tempat terpencil di semenanjung Yucatan untuk mencari informasi tentang keberadaan kerajaan Talokan. Bagi warga setempat, Namor dianggap sebagai seorang dewa yang disebut Kukulkan. Mereka telah menyembah dewa dengan kaki bersayap itu selama ribuan tahun. Di waktu yang sama, Shuri ditahan di dalam sebuah gua bawah laut. Di sana, ia dipertemukan dengan Namor.
Namor menceritakan kepada Shuri tentang asal-usulnya. Ribuan tahun lalu, ibu Namor yang sedang hamil beserta para warga diserang wabah misterius. Ia dan para warga yang lain kemudian diberikan obat berupa cairan dari tanaman yang ditemukan di bawah laut. Tanaman itu terlihat persis seperti tanaman yang mengubah T'Challa menjadi Black Panther. Tanaman itu tumbuh dari inti sari vibranium. Setelah meminum ramuan dari tabib, semua warga termasuk ibu Namor tiba-tiba berubah berwarna biru dan mereka kesulitan bernafas saat ada di daratan. Di dalam laut, Namor terlahir sebagai mutan istimewa. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan sepasang sayap yang tumbuh pada pergelangan kakinya. Sesaat sebelum meninggal, ibunya berpesan agar dirinya dimakamkan di daratan. Namor dan yang lainnya terpaksa naik ke permukaan untuk menguburkan ibunya. Namun saat mereka sampai ke pemukiman, mereka terkejut melihat banyak warga yang dijadikan budak oleh para penjajah Spanyol. Hal itu memicu amarah dalam diri Namor. Ia membantai seluruh penjajah yang ada di sana. Sejak saat itu, Namor sangat membenci manusia dari permukaan. Shuri bertanya mengapa Namor menceritakan itu semua. Namor menjawab, ia ingin agar Shuri paham mengapa ia harus menghukum mati orang yang telah menciptakan mesin pendeteksi vibranium itu. Lalu Namor mengajak Shuri sebagai manusia daratan pertama yang mengunjungi negeri Talokan. Agar dapat mencapai Talokan, mereka harus melewati sebuah saluran sungai bawah laut. Sungguh Shuri takjub pada keindahan Talokan. Seluruh rakyat memberi salam pada raja mereka. Seluruh jomblo duniawi pasti bergetar melihat kecantikan gadis Talokan. Selama ribuan tahun, Namor berhasil menyembunyikan Talokan dari mata dunia. Ia membentuk ekosistem bagi kehidupan seluruh negeri. Ia bahkan menciptakan matahari vibranium untuk rakyatnya. Wajar saja jika Namor dianggap sebagai dewa oleh rakyat Talokan. Kembali ke gua bawah laut tempat Shuri ditahan sebelumnya. Untuk menunjukkan niat baiknya, Namor memberikan gelang peninggalan ibunya. Namor kemudian mengajak Wakanda untuk bersekutu dan menyerang seluruh negeri di permukaan. Ia tak ingin jika suatu saat manusia daratan menemukan Talokan terlebih dahulu dan negerinya akan terjajah seperti masa lampau. Ajakan itu disertai ancaman. Jika Wakanda menolak, maka Wakanda akan menjadi negara pertama yang diinvasi. Di tengah perbincangan itu, anak buah Namor tiba-tiba muncul. Ia mengatakan jika Namor mendapatkan panggilan dari Ratu Ramonda. Ternyata itu hanyalah strategi, karena setelah Namor pergi, Nakia datang untuk menyelamatkan Shuri dan juga Riri. Sesampainya di gua, Nakia terpaksa menembak salah seorang penjaga yang mengancam keselamatan Shuri. Shuri tak mau meninggalkan penjaga yang terluka itu. Namun Nakia memaksa. Nakia kemudian membawa Shuri dan Riri ke permukaan. Di sana Ratu Ramonda menjemput mereka. Sang ratu memeluk Shuri penuh kelegaan. Saat Namor kembali ke gua, ia menyaksikan penjaga yang tertembak oleh Nakia tewas. Kematian salah seorang rakyatnya membuat Namor terluka. Kejadian ini dicap sebagai agresi militer. Namor mengumpulkan seisi kerajaannya. Seruan perang menggema di seluruh Talokan. Kali ini tak ada yang dapat mencegah Namor menyerang Wakanda. Di Wakanda, para warga menjalani kehidupan mereka dengan damai. Terlihat Mbaku yang sedang berpatroli mengawasi sekitar. Keamanan kota diperketat, pintu air dijaga oleh beberapa pesawat. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja air sungai mulai meluap dari segala penjuru. Mbaku segera terjun ke sungai untuk menyelamatkan warga yang beraktivitas di sana. Pasukan Talokan mulai berdatangan. Mereka tak terdeteksi oleh radar. Para tenaga medis mulai menceburkan diri ke perairan. Ratu Ramonda memerintahkan pasukannya untuk memakai penutup telinga dan segera mengevakuasi warga. Dengan mudah, para pasukan Namor mulai menguasai jalannya pertempuran. Mbaku melihat kemunculan Namor. Ia mencoba melakukan perlawanan. Namun hanya dalam satu pukulan, Mbaku tak berdaya dibuatnya. Namor mulai beraksi. Ia menjatuhkan satu persatu pesawat tempur Wakanda yang terus bermunculan. Shuri datang menggunakan pesawat tempur. Ia langsung membidik Namor. Namun ia kesulitan karena Namor bergerak sangat cepat. Dalam waktu singkat, Namor berhasil menjatuhkan pesawat itu, tak ubahnya pesawat-pesawat lainnya.
Namor terbang ke istana. Ia melemparkan selusin bom air ke arah Ratu Ramonda. Ledakan itu membuat sang ratu tenggelam dalam kerajaannya sendiri. Sang ratu yang masih sadar berusaha menyelamatkan Riri. Namun naas, hal itu malah membuatnya tewas. Namor bersumpah ia akan kembali dalam waktu 7 hari, dan jika Wakanda tetap menolak untuk menjalin aliansi, maka ia akan membawa seluruh pasukannya untuk menghapus Wakanda dari muka bumi. Karena bagaimanapun, jika ingin berperang dengan seluruh dunia, Namor membutuhkan sekutu di permukaan, dan menurutnya Wakanda adalah aliansi terbaik yang bisa ia miliki. Kematian Ratu Ramonda otomatis menjadikan Shuri sebagai satu-satunya pewaris tahta yang masih tersisa. Shuri sadar akan tanggung jawab yang kini diembannya. Ia tak ingin berduka terlalu lama. Ia berusaha melanjutkan penelitian tentang tanaman yang tumbuh dari sari vibranium. Ia berharap bisa mendapatkan kekuatan Black Panther untuk membalas serangan Talokan. Kali ini Shuri memanfaatkan potongan gelang yang sebelumnya diberikan oleh Namor. Shuri dan Riri mulai bekerja untuk membuat berbagai macam senjata. Sementara para warga terus dievakuasi agar mereka terhindar dari peperangan yang akan datang. Shuri juga merampungkan kostum baru Dora Milaje yang ia ciptakan. Ia mengembalikan pangkat Okoye sebagai jenderal. Sementara itu Riri berusaha menyempurnakan kostum Ironheart agar bisa digunakan dalam pertempuran. Tak disangka perjuangan Shuri tidaklah sia-sia. Ia akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat untuk menghidupkan kembali tanaman yang tumbuh dari sari vibranium itu. Tak ingin membuang waktu, Nakia langsung melarutkan tanaman itu dan memulai ritual sesuai tradisi. Tubuh Shuri mulai bereaksi. Ia kehilangan kesadarannya. Namun di alam bawah sadarnya, ia tidak bertemu dengan leluhurnya, melainkan sepupu jahatnya Killmonger. Melihat Killmonger, tentu saja Shuri terkejut. Hatinya bergejolak. Killmonger berkata, satu-satunya alasan mereka dipertemukan karena mereka berdua sama. Mereka sama-sama memiliki ambisi yang kuat untuk balas dendam. Killmonger mengatakan bahwa semua Black Panther terdahulu adalah orang yang lemah. Sehingga ia pun membakar semua tanaman yang tumbuh dari sari vibranium agar tak ada Black Panther selanjutnya. Shuri terbangun. Ia marah. Ia merasa ditinggalkan oleh para leluhurnya. Nakia berpikir bahwa eksperimen mereka telah gagal. Namun di tengah amarahnya, Shuri memukul sebuah manekin vibranium. Manekin itu membentur tembok bebatuan hingga remuk. Shuri berhasil mendapatkan kekuatan Black Panther-nya. Shuri langsung memilih kostumnya dan bergegas menuju tempat berkumpulnya para dewan tetua. Sebelum resmi menjadi Black Panther, di sana Shuri menantang Baku untuk mengadu kekuatan. Adu panco jalanan itu dimenangkan oleh Shuri. Semua orang bersorak menyambut kembalinya sang pelindung negeri. Di sana Shuri mendiskusikan rencananya untuk melancarkan serangan ke Talokan terlebih dulu. Semua dimulai dengan membunuh Namor dan pasukannya. Baku tidak setuju dengan keputusan Shuri. Baku berkata bahwa Namor adalah dewa bagi rakyatnya. Dia adalah Kukulkan, sang dewa ular bersayap. Membunuh Namor akan menyebabkan perang abadi bagi Talokan dan Wakanda. Shuri kemudian meminta semua orang untuk keluar dari ruangan. Baku berkata, pelindung negeri yang ia kenal tidak seperti ini. Black Panther dipilih dari figur paling mulia, tanpa dendam dan penuh kebijaksanaan. Namun Shuri berbeda. Ia tidak mau mendengarkan celoteh kuno dari Baku. Ia rela membakar seluruh dunia dan seisinya. Shuri telah dibutakan oleh balas dendam. Alhasil keesokan harinya, seluruh pasukan Wakanda berangkat untuk menyerang kerajaan Talokan. Di tengah lautan, dengan sebuah alat yang memancarkan gelombang ultrasonik, Shuri memancing Namor dan pasukannya untuk naik ke permukaan. Di permukaan, armada perang Wakanda telah menunggu. Pesawat Wakanda langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Para Dora Milaje telah dipersiapkan untuk membantai prajurit Talokan yang berusaha naik ke atas kapal. Namor melempar pesawat Wakanda ke kapal mereka sendiri. Berbalut kostum Ironheart, Riri terbang untuk memancing Namor. Sementara Shuri menunggu sambil mempertahankan kapal dari serangan pasukan Talokan.
Riri berhasil menembak Namor. Sebuah pesawat sudah disiapkan untuk menangkapnya. Pesawat itu dibekali pengering khusus untuk melemahkan kekuatan Namor. Shuri melompat ke dalam pesawat. Ia akan membawa Namor ke sebuah gurun dan membunuhnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa pasukan Talokan sangatlah banyak. Dari dasar laut muncul ribuan pasukan Talokan membawa bom air dan bala bantuan. Pihak Wakanda mulai kewalahan. Para manusia bertubuh biru itu mulai membalikkan keadaan. Kapal Wakanda hampir tenggelam. Tak tinggal diam, Namor menancapkan tongkat vibraniumnya menembus mesin pesawat. Pesawat itu pun meledak sebelum mencapai gurun. Shuri tersadar. Di sana Namor mulai menghajarnya bertubi-tubi. Namun Shuri tak menyerah begitu saja. Ia berhasil memotong salah satu sayap pada kaki Namor. Namor berhasil meraih tombak dan menghujamkannya ke perut Shuri. Namor terjatuh. Ia bergegas menuju pantai untuk merestorasi kekuatannya. Shuri masih tak mau menyerah. Bahkan rasa sakit luar biasa itu tak mampu mengentaskan dendamnya pada Namor. Shuri berhasil melepaskan tombak. Shuri terjatuh. Ia melompat ke hadapan Namor dan meledakkan pesawat yang ada di belakangnya. Namor pun tumbang. Shuri meraih tombak. Namor sudah tak mampu memberikan perlawanan. Saat Shuri akan membunuh Namor, ia tiba-tiba mendapatkan kilasan dari mendiang Ratu Ramonda. Sang ibu meminta Shuri untuk membebaskan Namor. Ia tak ingin adanya perang abadi antara Talokan dan Wakanda. Hanya seorang ibu yang mampu meredam api dalam jiwa. Shuri pun meminta Namor untuk menyerah. Ia berjanji Wakanda akan menjaga lautan untuk bangsa Talokan dan merahasiakan keberadaan mereka dari permukaan. Namor pun akhirnya menyerah. Berkat keputusan itu, mereka kembali ke medan tempur dan menghentikan perang yang sedang terjadi. Para warga yang sebelumnya diungsikan akhirnya kembali ke rumah mereka dan hidup seperti sedia kala. Wakanda akhirnya kembali memiliki tanaman legendaris yang mampu mengubah seseorang menjadi Black Panther. Di Talokan, Namira mempertanyakan tindakan Namor yang memilih berdamai dengan Wakanda. Namun sang raja berkata bahwa suatu saat nanti akan tiba waktunya bagi Wakanda berpaling pada Talokan. Di saat itulah momentum bagi Talokan untuk memperlihatkan kekuatannya pada dunia. Di air terjun itu, semua orang menunggu Shuri pada acara pelantikannya sebagai Ratu Wakanda yang baru. Namun Shuri malah mengirim Baku untuk hadir dalam upacara itu. Itu merupakan sebuah pesan bahwa Shuri tak ingin menduduki tahta sebagai pemimpin tertinggi di negara itu. Pada saat bersamaan, Shuri sedang dalam perjalanan menuju sebuah pantai di Haiti. Di sana ia ingin mengakhiri masa berkabungnya dengan membakar jubah saudaranya. Shuri memejamkan mata, mengenang kebersamaannya dengan mendiang Raja T'Challa. Sesaat kemudian Nakia menghampirinya bersama seorang bocah laki-laki. Setelah canda tawa mereka, anak itu memperkenalkan diri sebagai Pangeran T'Challa, putra Raja T'Challa dari Wakanda. Film pun tamat. Seorang ibu adalah kekuatan luar biasa bagi seorang anak. Hanya seorang ibu yang mampu meredam api dalam jiwa. Bahkan seorang ibu mampu mencegah terjadinya peperangan besar. Cintailah ibu kalian selagi mereka masih ada. Share video ini jika kalian merasa terhibur. Akhir kata, semoga tegang selalu dan terima kasih.